Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Selamat pagi. Pagi ini ketemu lagi bersama dengan Kalora dalam Bible Storytelling. Tapi sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu. Oh iya, Kalora mau tanyain dulu nih. Kalian pasti sehat-sehat semua kan di rumah? Oh iya dong. Pasti baik-baik, pasti sukacita, karena kita semua anak-anak Tuhan harus sukacita, ya. Oke, yuk kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat pujian. Ini sebenarnya pujian baru, sama seperti tema kita pada pagi hari ini, nyanyian baru. Kebetulan ini pujiannya pasti kita baru dengar, tapi yuk sama-sama kita belajar lagu ini buat Tuhan ya. Tuhan, ini hatiku, ku bawa kepadamu. Tuhan, ini hidupku, ku serahkan kepadamu. Jadikan aku seperti yang kau mau, jadikan aku seperti yang kau rindu, jadikan aku seperti yang kau inginkan sampai akhir hidupku. Oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Baiklah, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami masih diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Bahkan kami mengucap syukur, kami sebentar akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti akan apa yang kami dengar dan kami lihat melalui firman-Mu Tuhan. Berkuasalah Bapa di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik di rumah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan saatnya sekarang kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi nih sebelumnya, kalau orang mau tanya dulu nih, kalian ada yang tahu gak ini namanya alat musik apa? Alat musik apa? Iya, benar sekali. Ini namanya gitar. Mungkin di sebagian kalian ada yang bisa memainkan gitar ya. Dimainkan untuk menyanyikan sebuah lagu. Biasanya gitar itu kita pakai untuk menyanyikan sebuah lagu. Tapi ingat nih adik-adik, ketika kita menyanyikan lagu untuk Tuhan itu lebih beda lagi rasanya, dahsyat banget. Nah, mungkin juga di kalian selain gitar ada yang bisa bermain alat musik yang lain seperti piano, organ, atau macam-macam ya alat musik itu ya. Ada biola atau banyak lah, ada beberapa. Tapi kita tidak usah perlu sedih juga bagi yang belum bisa bermain alat musik. Walaupun dengan tidak menggunakan gitar atau dengan organ atau alat musik yang lain, tetap kita bisa memuji Tuhan dengan tepuk tangan atau dengan mengangkat tangan kita. Itu juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, pagi hari ini cerita firman Tuhannya mengenai nyanyian baru. Nyanyian baru, temanya nyanyian baru. Tapi kita mau baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang
19 sampai 40. Kita bacanya ayat 19 sampai 20 aja ya untuk adik-adik atau kakak-kakak yang sudah bisa membaca, kita baca sama-sama. Oke, sebentar ya. Nah, kita ambil Alkitab kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 20. Di sini judul ceritanya tentang kepala penjara Filipi. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 20. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Oke, sampai ayat 20 saja. Kalau kalian mau membaca sampai ayat 40 di rumah nggak apa-apa. Nah, jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Yang sudah kita baca dalam ayat tadi 19 sampai 20, dua orang yang bernama Paulus dan Silas dibawa ke pasar untuk menghadap penguasa-penguasa. Kalian tahu yang namanya penguasa ya. Mereka itu punya kuasa, namanya penguasa. Dihadapkan ke penguasa-penguasa. Untuk diapain? Nah, tuh. Ternyata mereka itu diseret, pakaian yang dibuka, diperlakukan tidak baik, dipukul gitu, sampai akhirnya mereka juga dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Apa itu penjara? Penjara itu tempat yang buat orang itu kayak dikurung, tidak bisa keluar, tidak ada kebebasan, nggak bisa ke mall, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa bermain di luar. Jadi benar-benar keadaannya tidak enak deh begitu. Dengan kaki yang dibelenggu itu seperti diikat atau dirantai gitu ya. Jadi mereka ditempatkan di tengah-tengah penjara yang dipastikan mereka itu tidak bisa kabur gitu. Loh, kenapa nih Kak Laura? Kalian pasti bertanya dong ya, kok mereka ditangkap, dimasukkan ke penjara, padahal Paulus dan Silas itu adalah murid Tuhan Yesus, mereka juga adalah murid Tuhan Yesus gitu. Ternyata kenapa mereka dipenjara? Karena mereka pada saat itu tugasnya adalah memberitakan Injil atau mengabarkan tentang Tuhan Yesus gitu. Dan mereka juga melakukan mukjizat-mukjizat seperti kesembuhan, mereka yang sakit didoakan menjadi sembuh seperti itu. Padahal itu hal yang baik ya adik-adik ya. Tapi kenapa mereka justru diseret, dimasukkan ke dalam penjara? Nah, ternyata penduduk pada saat itu orang-orang di situ itu tidak suka dengan perbuatan-perbuatan baik mereka. Mereka dianggap sesat, dianggap mengajarkan hal-hal yang tidak baik, padahal sebenarnya itu baik. Nah, ketika Paulus dan Silas di dalam penjara, ini ceritanya penjara di dalam ruang tengah, mereka di bagian tengah di penjara, kakinya terbelenggu dalam keadaan yang suasana tidak enak mungkin bagi kita ya, kalau kita bayangkan seperti itu. Tapi Paulus dan Silas ini, kedua orang ini tidak lantas menjadi sedih, tidak lantas menjadi marah. Marah maksudnya gini, kok aku sudah berlaku sesuatu yang baik untuk Tuhan tapi aku dipenjarakan? Tidak, mereka tidak lakukan itu. Mereka tidak komplain istilahnya, tidak mencoba untuk menanyakan hal itu kepada Tuhan. Mereka juga tidak kesal, tidak. Tapi apa yang mereka lakukan? Wah, orang-orang ini hebat. Paulus dan Silas justru mereka bernyanyi. Mereka menyanyikan lagu untuk Tuhan, ya. Jadi lagu untuk siapa? Lagu untuk Tuhan, bukan lagu untuk mama, untuk papa, untuk teman, bukan. Tapi lagu untuk Tuhan, Tuhan Yesus. Kalian tahu gak? Ketika kita nyanyi untuk Tuhan, kira-kira hati Tuhan gimana ya? Wah, iya. Hati Tuhan tuh senang. Tuhan disenangkan dengan apa yang kita nyanyikan buat Dia. Sama ketika Paulus dan Silas menyanyikan lagu untuk Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Sampai akhirnya tiba-tiba terjadi sebuah goncangan besar dalam penjara itu. Penjara itu berguncang dan rantai ataupun belenggu di kaki mereka, di kaki Silas dan Paulus sampai terlepas. Bahkan bukan hanya itu adik-adik, penjaranya pun terbuka, pintu-pintunya penjara yang sudah digembok, diborgol, dikunci dengan kuat itu terbuka semua. Karena apa? Kuasa pujian tadi yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Jadi ingat adik-adik, ketika kita menyanyikan lagu
Suatu pujian untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Dan itu terjadi pada saat itu. Dan ketika Pak kepala penjara datang, dia kaget. Saking dia kaget, dia ketakutan, dia akhirnya ingin melakukan bunuh diri atau melukai dirinya, mengakhiri hidupnya, saking takutnya. Tapi ketika sebelum dia melakukan itu, Paulus dan Silas berkata, "Tunggu, jangan lakukan itu. Kenapa? Karena kami masih di sini." Mereka menjelaskan kepada kepala penjara itu bahwa mereka tidak kabur, mereka masih di situ. Sebenarnya kesempatan mereka untuk kabur ada ya adik-adik, karena Paulus dan Silas sudah tidak terbelenggu lagi atau sudah tidak terikat lagi kaki dan tangannya, dan pintu penjara pun sudah terbuka, mereka bisa saja melarikan diri. Tapi mereka tidak lakukan itu. Akhirnya karena kepala penjara itu kagum dengan sikap kedua orang ini, pribadi ini, Paulus dan Silas, mereka akhirnya menanyakan sesuatu hal yang kira-kira baik untuk dirinya. Kita bisa baca ya adik-adik di ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata. Jadi kepala penjara itu berkata kepada Paulus dan Silas, "Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Lalu jawab mereka apa? Mereka berkata di ayat 31, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi di akhir cerita ini, akhirnya kepala penjaga dan keluarganya, seluruh keluarganya itu percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, luar biasa ya adik-adik. Jadi kuasa dari suatu pujian atau nyanyian itu, nyanyian yang kita naikkan buat Tuhan itu memiliki kuasa yang dahsyat. Bukan saja mereka terlepas dari penjara, dibebaskan, tetapi ada juga orang-orang yang benar-benar diselamatkan, yang tidak percaya, yang tadinya tidak tahu Tuhan Yesus, jadi mengenal Tuhan Yesus seperti kepala penjara dan seisi rumahnya. Nah adik-adik, baiklah begitu hari ini demikianlah cerita firman Tuhan untuk hari ini, dan kita belajar di hari ini bahwa dengan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, ada kuasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita sedih, ketika kita marah, ketika kita kesal, tapi ketika kita memutuskan untuk memuji Tuhan, menyanyikan lagu untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita mau mendapatkan sukacita yang baru, yang marah digantikan menjadi sukacita, yang sedih digantikan jadi sukacita, bahkan kedamaian buat hati kita. Jadi adik ingat ya, kalau memang lagi kesel karena PR banyak atau kesel karena mama lagi marah-marah, datang ke Tuhan. Masuk kamar, kunci pintu, berdoa, lalu puji Tuhan. Bernyanyi untuk Tuhan. Pasti ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru. Seperti yang Silas dan Paulus lakukan ya. Ketika dalam keadaan yang tidak mengenakan pun mereka tetap mengingat Tuhan untuk memuji Tuhan. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini mengenai nyanyian baru yang luar biasa ketika kita menyanyikan atau memuji Tuhan seperti yang dilakukan Paulus dan Silas. Nah, saat ini kita mau berdoa untuk mengucap syukur buat setiap firman yang sudah kita dengar ya. Mari kita tulipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan yang mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk kembali kami selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Seperti yang sudah kami pelajari bersama-sama melalui cerita firman Tuhan, yaitu Paulus dan Silas yang setia, sekalipun keadaan mereka buruk, mereka tetap mencari Tuhan, mereka tetap memuliakan Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya firman-Mu menjadi terang bagi kami dan pelita bagi kaki kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.